Hai guys, welcome back to my channel. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mulai penasaran dan punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang apa sebenarnya benda-benda angkasa bercahaya yang bertebaran di angkasa pada malam hari. Namun, karena keterbatasan teknologi, manusia saat itu belum punya pemahaman yang memadai tentang benda-benda angkasa tersebut. Pada tahun 1609, Galileo Galilei mengembangkan teleskopnya yang bisa memperbesar ukuran benda menjadi 20 kali lebih besar. Galileo juga merupakan orang pertama yang mengarahkan teleskopnya ke langit. Ini merupakan salah satu pencapaian terbesar manusia, karena manusia mampu melihat benda-benda angkasa di atas sana. Berkat teleskopnya, Galileo menghasilkan beberapa penemuan penting. Saat itu, Galileo dapat melihat lebih dekat bagaimana bentuk permukaan bulan, bagaimana kenampakan dari cincin Saturnus, dan satelit alami pada planet Jupiter. Bahkan, Galileo juga memperkuat ide Kopernikus bahwa planet-planet yang mengelilingi matahari atau disebut dengan teori heliosentris. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan manusia saat itu bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya atau disebut dengan teori geosentris. Sejak saat itu, teleskop mengalami perkembangan yang cukup pesat dan para ahli berusaha untuk mengembangkan variasi atau beragam teleskop yang canggih dengan ketajaman gambar yang lebih baik. Banyak observatorium yang kemudian dibangun untuk mengamati benda-benda angkasa. Kebanyakan teleskop-teleskop tersebut ditempatkan di puncak gunung di mana lapisan atmosfer lumayan tipis sehingga diperoleh gambar yang lebih jelas. Namun, para astronomer masih saja menemui kendala ketika mengamati benda-benda angkasa menggunakan teleskop-teleskop ini. Hal ini dikarenakan atmosfer bumi bisa saja menghalangi ataupun mengubah cahaya yang datang melalui atmosfer. Ini mengakibatkan kadang gambar-gambar yang dihasilkan mengalami distorsi. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1946, segera setelah Perang Dunia II, seorang astronomer bernama Lyman Spitzer mengusulkan untuk membuat teleskop luar angkasa yang mengorbit di atas atmosfer bumi. Namun, ide ini tidak langsung terwujud. Setelah mengalami perencanaan, pengembangan, dan sempat tertunda, pada tanggal 24 April 1990, berkat kerjasama antara Badan Antariksa Amerika atau NASA dan Badan Antariksa Eropa atau ESA, teleskop Hubble kemudian diluncurkan untuk pertama kalinya. Penamaan teleskop Hubble sendiri diambil dari nama astronomer Edwin Hubble yang menemukan bahwa alam semesta tidaklah statis atau diam, melainkan mengalami pengembangan setiap waktunya. Teleskop Hubble sendiri diluncurkan ke angkasa hingga mencapai ketinggian 547 km di atas permukaan bumi. Hubble memiliki panjang 13,2 meter dan tinggi 4,2 meter, kira-kira seukuran bis sekolah. Beratnya mencapai 11.110 kg atau setara dengan ukuran 2 gajah. Kecepatan Hubble bisa mencapai 28.000 km per jam atau 8 km per sekon. Ini berarti setiap sekon Hubble telah melintasi jarak 8 km. Dengan kecepatan ini, Hubble mampu mengorbit bumi setiap 97 menit sekali. Teleskop Hubble punya tugas utama yaitu untuk mengambil gambar-gambar yang lebih jelas tentang objek-objek luar angkasa seperti planet, bintang, galaksi, dan sebagainya. Karena tidak terhalang atmosfer, maka Hubble mampu menghasilkan gambar-gambar yang lebih jelas dan terang. Hingga saat ini, Hubble sudah berumur 30 tahun dan telah membuat lebih dari 1 juta pengamatan. Pengamatan-pengamatan menakjubkan yang telah dibuat Hubble diantaranya adalah proses kelahiran bintang, peristiwa supernova, tabrakan komet pada planet Jupiter, black hole, galaksi, nebula, quasar, dan masih banyak pengamatan spektakuler lainnya yang dibuat oleh teleskop Hubble. Setiap minggunya, Hubble mentransfer sekitar 140 GB data sains ke bumi untuk dianalisa. Data-data ini kemudian menjadi bahan bagi para astronomer untuk mempelajari alam semesta, misalnya dalam menentukan usia dari alam semesta.
Fakta uniknya adalah, gambar-gambar yang dihasilkan teleskop Hubble ternyata hanya berwarna hitam dan putih. Para ahli kemudian menganalisa dan menambahkan warna-warna yang cocok untuk menggambarkan bagaimana kira-kira warna objek tersebut jika dilihat oleh mata manusia. Jadi, nebula ataupun supernova yang berwarna-warni merupakan hasil analisa dan penambahan warna yang dibuat oleh manusia. Saat ini, selain Hubble, ada 3 teleskop lainnya yang tengah mengorbit bumi, yaitu Compton Gamma Ray Observatory, Chandra X-ray Observatory, dan Spitzer Space Telescope. Setiap teleskop punya misi tertentu, sehingga punya fokus pengambilan objek atau data tertentu. Pada tahun 2021 nanti, Badan Antariksa Amerika, Eropa, dan Kanada memiliki proyek kerjasama untuk meluncurkan sebuah teleskop yang jauh lebih canggih dan lebih besar. Teleskop ini bernama James Webb Space Telescope. James Webb Space Telescope merupakan teleskop infrared. Hal ini membuat teleskop ini mampu menembusi awan atau debu pada bagian tertentu alam semesta, sehingga objek-objek luar angkasa yang selama ini terhalang awan dan debu dapat dilihat oleh manusia. Tentunya akan ada banyak sekali pengamatan-pengamatan baru dan spektakuler yang akan dibuat oleh James Webb Space Telescope. Wah, tak sabar ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang sejarah teleskop dan keunikan dari teleskop Hubble. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!